فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas terkait azab kubur dan nikmat kubur, di mana kedua perkara tersebut adalah perkara yang hak berdasarkan zahir dari Al-Quran dan secara tegas disebutkan dalam As-Sunnah. Dari Al-Quran dalil yang menunjukkan haknya dua perkara tadi apa? Abdurrahman. Baik, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin azim. Di sini sanu'adzibuhum marratain. Di antaranya adalah azab kubur, selain palahan di dunia, kemudian mereka juga disiksa di azab kubur, dan kemudian yuradduna ila adzabin azim, dikembalikan ke azab yang sangat dahsyat, itu yang di akhirat. Jika yang perlu ditambahkan ikhwan, istinbat dari sebagian ulama, yaitu dengan ayat di surat Taha. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya penghidupan yang sempit. Kemudian kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ma'isyatan dhanka dibawa kepada azab di alam barzakhnya. Kenapa? Karena setelahnya disebutkan mereka dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Ini istinbat sebagian ulama, walaupun ya raji wallahu a'lam ma'isyatan dhanka mencakup kehidupan sempit di dunia, di alam barzakhnya maupun di akhiratnya. Nah, dalil yang lain apa? Syukran. Dari Al-Quran. Baik, nah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun. Ini kaitannya dengan seorang yang dimatikan, dicabut nyawanya oleh malaikat. Akhriju anfusakum, keluarkan roh-roh kalian, jiwa-jiwa kalian. Kemudian al-yauma tujzauna adzabal hun, hari ini maksudnya di alam barzakh. Yang lainnya apa? Indak ya Wafa. Nah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Jadi bagi Fir'aun dan bala tentaranya diperlihatkan neraka setiap pagi dan petangnya. Kemudian setelah tegak hari kiamat diperintahkan untuk mereka dimasukkan ke dalam azab yang paling dahsyat. Dan diperlihatkannya neraka
ini merupakan hal yang mereka jalani di alam kuburnya. Taib, adapun dari as-sunnah maka sangat jelas dan tegas dalam hadits Bara' bin Azib yang panjang bagaimana orang-orang kafir dan orang-orang yang buruk keadaannya diazab di kuburnya dan sebaliknya mereka-mereka yang beriman mendapatkan kenikmatan. Sekarang kita lanjutkan an-nafkhu fis sur. Pembahasan berikutnya yaitu tentang tiupan sangkakala. An-nafkhu ma'ruf. An-nafkh maknanya itu tiupan, perkara yang ma'ruf. As-sur lughatan al-qarnu wa syar'an qarnun 'azimun iltaqamahu Israfil yantadiru mata yu'maru binafkhih. Adapun as-sur maknanya secara bahasa adalah al-qarn, tanduk. Secara syar'i as-sur yang dimaksud adalah tanduk yang sangat besar yang malaikat Israfil siap untuk meniupnya. Iltaqamah berarti sudah diletakkan di mulutnya. Ujung tanduk tersebut sudah diletakkan di mulutnya. Yantadiru mata yu'maru binafkhih, di mana Israfil ini menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Jadi sudah siap siaga. Ini as-sur secara syar'i, yaitu tanduk yang sangat besar yang malaikat Israfil siap siaga untuk meniupnya kapan diperintahkan. Dan hal ini ditunjukkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana Anda bisa lihat dalam catatan kaki. Wa ma yadullu ala hadha hadithu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'am wa sahibus suri qad iltaqama al-qarna wa hana jabhatahu yantadiru mata yu'maru an yanfukh. Bagaimana aku bisa bernikmat-nikmat dalam keadaan malaikat yang diperintahkan untuk meniup sur tersebut, meniup sangkakala tadi, telah meletakkan sangkakalanya di mulutnya. Dan hana jabhatah, yaitu keningnya sudah berkerut, yaitu keningnya konsentrasi. Kita kawan ketika konsentrasi menunggu perintah, keningnya ini ada sedikit kerutan karena konsentrasi mendengar apa yang mau diperintahkan. Dan ini keadaan malaikat Israfil. Trompet sudah diletakkan di mulutnya, tinggal meniup saja. Nah, siap siaga. Yantadiru mata yu'maru an yanfukh. Beliau menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Qala qulna ya Rasulullah fama naqulu yawma idzin qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kami katakan, wahai Rasulullah, apa yang kami ucapkan pada hari tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala dan Dia adalah sebaik-baik zat yang menanggung hamba-hambanya. Rawahu Abu Ya'la wa Ibn Hibban bi isnadin sahihin wa huwa fi sahihil musnad li Syekhina Al-Wadi'i. Wa sahibus sur alladhi yanfukhu fihi huwa Israfil bil ijma'.
Dan sahibus sur, malaikat yang diperintah untuk meniup sangkakala tadi, namanya adalah Israfil. Dalilnya apa? Berdasarkan ijma'. Qala al-Qurtubi fi at-tadhkirah, qala ulama'una wal umamu mujmi'una ala anna alladhi yanfukhu fi as-sur Israfil alaihi salam. Ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tadhkirah. Para ulama kita mengatakan umat telah berijma', telah bersepakat bahwasanya yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Wa Israfil ahadul malaikatil kiram alladzina yahmiluna al-arsha. Dan Israfil adalah salah satu dari malaikat-malaikat yang mulia yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Israfil dari keterangan ini akan kita ketahui dua kedudukannya. Yang pertama sebagai malaikat pemikul arsy, yang kedua malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala. Wahuma nafkhatan, dan tiupan sangkakala tersebut ada dua kali tiupan menurut pendapat yang rajih. Terjadi khilaf apakah dua tiupan atau tiga tiupan. Tapi yang rajih bahwasanya tiupan malaikat Israfil pada as-sur tersebut dua kali. Makanya dikatakan dalam catatan kaki hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih, menunjukkan adanya khilaf. Wa huwa alladhi rajjahahu al-Qurtubi fi at-tadhkirah. Itulah yang dirajihkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Baik. Wa mimma yadullu alaihi al-ayah allati sayadhkuruha Syekh Al-Utsaimin allati fi Az-Zumar. Di antara yang menunjukkan tentang hal itu yaitu ayat yang akan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam surat Az-Zumar nanti. Wa kadzalika hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma alladzi dzakarahu aidan. Demikian pula hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang akan beliau sebutkan juga dalam Sahih Muslim. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainan nafkhataini arba'un. Akhrajah Al-Bukhari wa Muslim. Antara dua tiupan tersebut ada jarak arba'un, ada jarak 40. Baik. Nah, dua tiupan itu apa? Ihdahuma nafkhatul faza'. Yanfukhu fihi fayafza'un nas wa yas'aquna illa man sya'allah. Tiupan pertama akhwan nafkhatul faza', tiupan yang mengagetkan semua manusia. Malaikat Israfil meniup sangkakalanya sehingga manusia semua kaget dan pingsan. Yas'aqun, dan pingsan ini pingsan mati. Begitu kaget kemudian mati. Illa man sya'allah, kecuali hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk tidak terkagetkan dengan tiupan tersebut. Qala al-Qurtubi rahimahullah as-suru bis-sad qarnun yunfakhu fihi. Kata Imam Al-Qurtubi, as-sur dengan sad itu adalah tanduk yang ditiup. Ya, trompet pada zaman dulu menggunakan tanduk untuk peperangan dan seterusnya ditiup.
An-nafkhatul ula lil fana wa hiya nafkhatus sa'iq. Tiupan pertama lil fana, untuk kehancuran alam semesta. Tiupan yang keberapa ini Mujahid? Tiupan yang pertama lil fana. Maksudnya lil fana apa tadi? Indahnya Jabir? Kehancuran alam semesta. Wahiyya nafkhatus sa'iq, dan itu juga adalah apa? Nafkhatus sa'iq, tiupan yang menjadikan manusia mati. Wa yakunu ma'aha naqrun liqaulihi ta'ala fa idza nuqira fin naqur ay fis sur. Nah, fa idza nufikha fihi lil is'aqi jama'a baina an-naqli wan nafkhi litakuna as-sayhah ashad wa a'zam. Baik. Apabila ditiup untuk yang pertama ini, ikhwan, malaikat Israfil menggabungkan antara apa? Antara an-naqr dan an-nafkh. Antara an-naqr dan nafkh. Pada ayat di Al-Muddatsir, fa idza nuqira fin naqur, Imam Sa'di rahimahullahu taala menyamakan, ikhwan, nuqira ay nufikha. Taib. Kata Imam Al-Qurtubi di sini, tiupan pertama digabungkan antara an-naqar dan an-nafkh, yang semuanya kembali kepada makna tiupan. Adapun kaifiyahnya wallahu taala alam. Terkadang diungkapkan pada Al-Muddatsir dengan nuqira fin naqur. Nah, hayahnya intinya pada tiupan pertama litakuna sayhah asyad wa a'zam, sehingga suaranya itu lebih keras. Tsumma yamkutun nasu 40 aman. Kemudian manusia tinggal selama 40 tahun dalam keadaan sudah pada mati. Dibiarkan selama 40 tahun. Semuanya sudah hancur. Thumma yanzilullahu ma'an kamaniyya rijal ala ma taqaddam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yunzilullahu ma'an, Allah turunkan air seperti mani para lelaki sebagaimana telah lewat dalam hadis. Turun air hujan seperti itu hayahnya, fatakunu minhul ajsam bi qudratillahi taala, sehingga terwujud dengan sebab itu jasad-jasad dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaj'alahum basharan kama ruya fi qisatil ladzina yakhrujuna minan nar qad saru humama. Sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai manusia seperti semula. Sebagaimana pula diriwayatkan dalam kisah mereka-mereka yang keluar dari neraka yang telah menjadi arang. Annahum yagtasiluna min nahrin bi babil jannah fayambutuna nabatal hibbah fi hamilis sail. Ini juga yang menunjukkan kudrah Allah, ikhwan. Orang yang sudah jadi arang, dibakar di neraka, ikhwan, sudah menjadi arang. Kemudian Allah hidupkan. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selesai hukuman mereka di dunia, mereka dimatikan. Kemudian setelah itu dicemplungkan ke sungai yang berada di pintu surga, kemudian tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian yang dibawa oleh air bah. Biji-bijian yang terseret
banjir, kawan, kan menempel di pinggir-pinggir sungai. Ada yang tumbuh menjadi kecambah berwarna hijau, berwarna kekuningan dan seterusnya. Nah, mereka ini para penduduk neraka yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali seperti itu. Cemplungkan di sungai yang dinamakan dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Allah Maha mampu. Demikian pula kelak sebelum itu yang disebutkan di sini, yaitu apa? Ketika terjadi hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, turunlah hujan seperti mani para lelaki, kemudian tumbuh manusia. Tumbuh. Nah, dan tumbuhnya mereka dari tulang yang dinamakan dengan ajbud dzanab. Tulang ekor mudahnya, ajbud dzanab. Itu yang tidak hancur dari jasad manusia, Pak. Bagian tulang ekornya, dari situlah manusia kelak akan tumbuh. Wa an dzalika 'abbara fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim fi sahih Muslim wa ghairihi fayambutuna nabatal baqal fa idza tahayya'atil asham. Maka tumbuhlah seperti apa? Tumbuhnya sayur-sayuran, al-baqal. Tayyib, paling mudahnya ya antum gambarkan seperti kecambah-kecambah itu. Tayyib, Nabi SAW berikan penggambaran saja, adapun kaifiyah secara pastinya kita katakan wallahu a'lam. Fayambutuna nabatal baqal. Tumbuh dengan tiba-tiba. Fa idza tahayyatil ajsamu wa kamulat nufikha fis sur nafkhatal ba'thi min ghairi naqarin. Maka apabila telah siap jasad, nah, dan sempurna jasadnya, kawan, tapi itu belum ada kebangkitan. Nah, belum bangkit. Jasad sudah sempurna, maka kemudian malaikat meniup dengan tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan. Tapi min ghairi naqarin, tanpa ada nakarnya. Li'anna al-murad irsalul arwahi min thaqbis sur ila ajsadiha la tanqiruha min ajsadiha. Fan-nafkhatul ula lit-tanqir wa hiya nadhiru sautir ra'd alladhi qad yaqwa fayumatu minhu wa nadhiru sayha asyadida allati yasihuha ar-rajul bisabiyyin fayafza'u minhu fayamut. Ini penggambaran mudahnya, kawan. Baik. Karena apa? Tiupan yang kedua ini kan yang dimaksudkan untuk mengirim ruh-ruh ke jasad-jasadnya, sehingga tidak ada tangkir, tidak ada pengusiran roh dari jasad, tapi pengiriman roh ke jasad-jasad. Sehingga tiupan pertama itu lit tangkir, yang sepadan dengan suara petir yang terkadang kuat sehingga dimatikan manusia dengan sebab itu. Dan juga semisal suara yang sangat keras yang seorang laki-laki meneriaki anak kecil sehingga anaknya itu kaget, anak kecil tersebut kaget kemudian bisa mati. Ini untuk tiupan pertama, sehingga tiupan pertama lebih dahsyat. Fa idza nufikha lil ba'thi min ghairi naqrin kama dzakarna kharajatil arwahu minal mahal allati hiya fi fata'ti kullu ruhin ila jasadiha fayuhyiha Allah. Kemudian apabila ditiup untuk kebangkitan tanpa ada nakar, berarti tiupannya tidak sekeras tiupan pertama. Nah, maka roh-roh keluar dari tempatnya. Nah, setiap roh
menuju ke jasadnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Kullu dzalika fi lahdzah, dan semua itu terjadi dalam sekejap. Kita bacanya aja cukup panjang, kawan. Ya kan? Baca prosesnya cukup panjang, tapi semuanya terjadi fi lahdzah, dalam sekejap. Kama qala ta'ala fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka sudah berdiri melihat. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan kebangkitan kalian kecuali seperti apa? Satu desahan nafas saja. Nah, satu waktu yang cepat. Wa inda ahli sunnah anna tilkal ajsad ad-dunyawiyah tu'adu bi'ayaniha wa a'radiha bila khilafin bainahum. Dan di sisi ahli sunnah wal jamaah, jasad-jasad tersebut, ya jasad-jasad di dunia, kawan, itu dikembalikan dengan apa? Dengan ainnya, yaitu zatnya dikembalikan. Kemudian juga madahnya dikembalikan tanpa ada khilaf di kalangan para ahli sunnah. Berarti jasad yang dulu dikembalikan kepada mereka dan ruhnya juga ditempatkan di jasad tersebut. Nah, ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala tentang proses dua tiupan tersebut, baik itu tiupan al-faza' wal fana maupun tiupan al-ba'ts. Kita kembali ke perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, wa tsaniyatu nafkhatul ba'tsi yanfukhu fihi fayub'atsuna wa yaqumuna min quburihim. Tiupan kedua, tiupan kebangkitan. Maka ditiuplah sangkakala tersebut, kemudian mereka dibangkitkan dan mereka berdiri dari kubur-kubur mereka. Faqad dalla 'ala nafkhi fis suri al-kitab wa sunnatu wa ijma'us salaf. Telah menunjukkan tentang hal ini dalil dari Alkitab dan Sunnah serta ijma' para salaf. Qala Allah Ta'ala wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ini sangat jelas. Berapa tiupan? Syukran. Dua. Ditiuplah sangkakala, maka sa'iqa. Nah, kemudian apa? Sa'iqa, pingsan, mati. Nah, yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak terpengaruh dengan tiupan tersebut. Kemudian ditiuplah tiupan berikutnya, maka tiba-tiba mereka berdiri melihat. Di ayat yang lain, wa nufikha fis sur fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun, maka ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka dari kubur-kuburnya bangkit menuju Rabbnya dengan cepat. Al-ajdad nama lain untuk kubur. Yansilun ay yusri'un, bergerak cepat. Ini juga ada dua kali tiupan. Qala wa 'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yunfakhu fis sur fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan thumma la yabqa ahadun illa su'ik thumma yunzilullah mataran ka'annahu tallu aw dhillu syakka rawi fatambutu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ini dalil yang sahih yang dijadikan dasar oleh Imam Al-Qurtubi dalam penjelasan beliau tadi. Hadis riwayat Muslim dalam hadis yang panjang. Nah, ditiuplah sangkakala. Nah, tidaklah seorang mendengarnya akhwan kecuali apa? Dia asghalitan. Nah, yaitu terdiam sejenak. Warafa'alitan dan mendongak sejenak. Kemudian apa? Kemudian pingsan. Tsumma la yabqa ahadun illa sa'id. Kemudian tidak tersisa seorang pun kecuali dia apa? Pingsan, mati. Tsumma yunzilullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, mataran
ka'annahu dhal awidh-dhil. Wa qawluhu ka'annahu dhal awidh-dhil qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala al-ulama al-asah at-tal bil muhmalah wa huwa al-muwafiq lil haditsil akhar annahu kamaniyyir rijal. Jadi ini ada syak dari perawi ikhwan, dan yang rajih at-tal yaitu seperti mani lelaki. Fatambutu minhu ajsadun nas, maka tumbuhlah darinya jasad-jasad manusia. Tsumma yunfakhu fi ukhra, jadi setelah jasad sempurna baru ditiup sangkakala yang kedua. Jaraknya antara tiupan pertama dengan tiupan kedua berapa? Akbar 40 tahun. Nah, faidahum qiyamu yang turun, ditiup yang kedua, maka tiba-tiba mereka semuanya berdiri melihat. Rawahu Muslim fi haditsin tawil. Waqad ittafaqatil ummah ala thubutih, dan umat telah bersepakat tentang sabitnya peristiwa ini, yaitu tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, dan kita wajib beriman. Dan faedah terpenting bagi kita saat ini ya untuk mempersiapkan diri untuk datangnya hari tersebut. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin.